Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang memang sangat penting untuk kita kaji bersama, utamanya dalam dunia usaha maupun dunia industri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang kinerja karyawan, di mana kinerja karyawan ini merupakan suatu ukuran tentang sejauh mana seorang karyawan berhasil dalam mencapai berbagai tujuan dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Ini adalah kinerja karyawan. Selanjutnya, kinerja karyawan itu di dalam dunia bisnis dikenal ada beberapa jenis di dalamnya, di mana jenis kinerja karyawan yang pertama yaitu kinerja kuantitatif, di mana kinerja kuantitatif ini merupakan suatu jenis kinerja karyawan yang dapat diukur dengan data dan angka, seperti misalnya jumlah produk yang dihasilkan, kemudian jumlah penjualan, atau juga tentang target yang telah ditetapkan. Ini adalah jenis kinerja karyawan kuantitatif. Kemudian yang kedua yaitu jenis kinerja karyawan yang berjenis kinerja kualitatif, yang mana jenis kinerja kualitatif ini merupakan suatu jenis kinerja karyawan yang diukur berdasarkan pada kualitas hasil kerja yang dihasilkan. Misalnya tentang kepuasan pelanggan. Misalnya lagi tentang kualitas produk. Juga tentang inovasi yang telah dilakukan dan sebagainya. Kinerja kualitatif ini teramat penting bagi perusahaan karena kinerja kualitatif ini akan dapat memberikan suatu deskripsi tentang sejauh mana karyawan mampu memberikan nilai tambah pada produk-produk yang dihasilkan. Ini adalah jenis kinerja karyawan yang kedua, yaitu kinerja kualitatif. Berikutnya yang ketiga, yaitu kinerja individu, di mana kinerja individu ini merupakan suatu jenis kinerja karyawan yang diukur secara individu,
berdasarkan kepada tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh karyawan tersebut. Ini jenis kinerja karyawan yang ketiga, kinerja individu. Kemudian yang keempat, yaitu kinerja tim, di mana kinerja tim ini merupakan suatu jenis kinerja karyawan yang diukur berdasarkan pada kerjasama di dalam suatu tim dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan bersama. Ini adalah jenis kinerja tim. Kemudian yang kelima, yaitu kinerja potensial, di mana kinerja potensial ini merupakan jenis kinerja karyawan yang mengukur potensi karyawan untuk berkembang dan juga meningkatkan kinerjanya di masa depan. Itu tadi beberapa jenis kinerja karyawan. Selanjutnya, di dalam kinerja karyawan itu sendiri ada beberapa indikator yang melekat di dalamnya. Indikator-indikator kinerja karyawan itu, yang pertama adalah tentang kualitas kerja, di mana kualitas kerja ini mengukur sejauh mana seorang karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Indikator kualitas kerja ini diantaranya meliputi tentang ketepatan waktu, kemudian tentang ketepatan dalam penyelesaian tugas, dan juga kualitas hasil kerja yang dihasilkan. Ini adalah indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua yaitu produktivitas kerja, yang mana produktivitas kerja ini mengukur tentang seberapa efisiennya seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya dan juga seberapa banyak karyawan mampu menghasilkan output dalam waktu yang ditentukan. Indikator produktivitas kerja ini diantaranya yang berkaitan dengan jumlah produksi, kemudian yang berkaitan dengan jumlah penjualan, juga tentang jumlah tugas yang diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, dan juga berkaitan dengan efisiensi dalam penggunaan waktu dan sumber daya. Itu tadi adalah indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga yaitu kehadiran kerja, yang mana kehadiran kerja ini
mengukur tentang seberapa sering seorang karyawan itu hadir di tempat kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Indikator tentang kehadiran kerja ini diantaranya menyangkut tentang presensi ataupun absensi. Kemudian juga menyangkut tentang keterlambatan. Dan bisa juga yang menyangkut tentang cuti yang diambil. Ini adalah indikator yang ketiga. Kemudian yang keempat, indikator yang ada di dalam kinerja seorang karyawan ini adalah yang menyangkut tentang disiplin kerja. Disiplin kerja ini mengukur tentang seberapa patuhnya seorang karyawan dalam mengikuti aturan dan juga prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Indikator tentang kedisiplinan kerja ini diantaranya menyangkut tentang kepatuhan terhadap jadwal kerja. Kemudian juga berkenaan dengan aturan keselamatan kerja. Dan juga menyangkut tentang prosedur penggunaan peralatan kerja. Ini adalah indikator yang keempat, kedisiplinan kerja. Kemudian indikator yang kelima yaitu kerjasama tim, di mana kerjasama tim ini mengukur tentang seberapa baiknya seorang karyawan dalam bekerja sama dengan anggota tim lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Indikator dari kerjasama tim ini diantaranya adalah menyangkut tentang kemampuan berkomunikasi. Kemudian juga berkaitan dengan kemampuan dalam memecahkan permasalahan bersama. Dan juga tentang kemampuan untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan tim. Ini adalah indikator kelima. Kemudian yang keenam, indikator dari kinerja karyawan itu adalah yang berkaitan dengan inovasi. Indikator tentang inovasi ini mengukur tentang seberapa kreatif dan inovatifnya seorang karyawan dalam memberikan berbagai ide baru guna meningkatkan kinerja perusahaan. Indikator tentang inovasi ini diantaranya menyangkut tentang kemampuan untuk berpikir kreatif. Juga menyangkut tentang kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru. Dan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerapkan berbagai ide baru itu di dalam pekerjaan sehari-hari. Itulah beberapa indikator yang melekat pada kinerja karyawan. Selanjutnya, kinerja karyawan itu juga akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan itu diantaranya yang pertama adalah yang menyangkut tentang motivasi kerja. Berkaitan dengan motivasi kerja ini, seorang karyawan yang termotivasi
pada umumnya akan bekerja lebih keras dan juga lebih produktif. Motivasi kerja ini dapat muncul dari dalam diri karyawan itu sendiri, ataupun bisa juga dari luar diri seorang karyawan itu. Seperti misalnya adanya pengakuan, adanya sistem penghargaan, dan juga munculnya kesempatan untuk berkembang. Ini adalah faktor pertama yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu motivasi kerja. Kemudian yang kedua, faktornya adalah kebijakan perusahaan. Di mana kebijakan yang adil dan juga konsisten ini akan membuat seorang karyawan merasa dihargai dan juga akan termotivasi untuk bekerja keras. Tetapi sebaliknya, jika kebijakannya dari perusahaan itu tidak jelas atau mungkin tidak adil, maka ini tentu akan membuat seorang karyawan merasa tidak nyaman dan tidak termotivasi untuk bekerja dengan baik. Itu adalah faktor kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu faktor lingkungan kerja. Yang mana lingkungan kerja ini sangat berpengaruh dalam pencapaian kinerja seorang karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, bersih lingkungan kerjanya, itu juga akan membuat seorang karyawan merasa betah, nyaman, dan lebih fokus dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya. Ini faktor ketiga. Kemudian faktor yang keempat adalah insentif dan kompensasi, yang mana karyawan yang merasa dihargai dan diberikan penghargaan yang layak untuk pekerjaannya, ini akan menyebabkan dia akan bekerja lebih keras dan lebih produktif. Ini faktor keempat, insentif dan kompensasi. Selanjutnya, faktor yang kelima yang sangat mempengaruhi kinerja karyawan adalah kepemimpinan. Di mana kepemimpinan yang efektif akan dapat memberikan arahan yang jelas, akan memotivasi karyawan, dan juga akan membangun hubungan kerja yang baik antara karyawan dengan atasannya. Ini faktor kelima. Kemudian faktor yang keenam yang sangat mempengaruhi kinerja karyawan adalah pengembangan diri. Karyawan yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya dan juga terbuka untuk peningkatan karirnya, maka mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja dan tentu ini akan lebih siap dalam mengambil segala tanggung jawab yang lebih besar. Pengembangan diri ini penting karena setiap karyawan pasti tidak ingin karirnya berhenti pada hanya satu titik posisi saja. Dan hal ini
erat kaitannya dengan kesempatan yang diberikan oleh tempat dia bekerja. Oleh karenanya, apabila sebuah perusahaan ingin karyawannya terpacu untuk mengembangkan dirinya, maka perusahaan tersebut harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi karyawannya untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilannya, dan juga membuka kesempatan untuk peningkatan karir mereka, tentu dengan standar operasional prosedur yang benar. Demikian pembahasan singkat kita tentang kinerja karyawan ini. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.